Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyam, syahral qiyam wa syahral Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa beranda dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada detik ini kita masih dapat merasakan nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan yang sangat jarang didapatkan, yakni kita masih mendapatkan sehat walafiat, masih dalam nikmat iman dan Islam, tentunya di masa-masa bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi masih dalam rangkaian ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana pada bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tersebut menjadi ayat yang sangat berkesan bagi kaum muslimin tentunya dan para ulama khususnya, bahwasanya ada keterkaitan antara bulan Ramadan dan Al-Quran, sehingga posisi Al-Quran itu sangat spesial di bulan Ramadan ini. Barangkali kita bisa melihat salah satu riwayat dalam hadis riwayat Bukhari misalnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3220 kalau tidak salah khilaf. Bahwasanya Nabi SAW diceritakan bahwa Nabi SAW itu merupakan sosok yang sangat mulia di luar bulan Ramadan. Sangat baik, sangat bagus kualitas kepribadiannya di bulan-bulan biasa. Dan di bulan Ramadan, standar kebaikannya ini pun naik. Dan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW mengaji Al-Quran dan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dari dua dalil tersebut, dari Al-Quran dan hadis yang sudah saya sebut yang tadi, bahwasanya posisi Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat berkaitan. Artinya kita sebagai umat Islam, selain dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana ibadah puasa tersebutlah diatur tata caranya, di bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, baik itu yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang sebelumnya kita jarang membaca, maka di bulan Ramadan ini kita sering membaca Al-Quran. Di mana bulan Ramadan ini kita jarang mengaji Al-Quran, maka bulan Ramadan ini kita sering-sering mengkaji Al-Quran. Bahkan yang belum sama sekali menghafal Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk meningkatkan standar kita agar kita bisa menghafal walaupun sedikit demi sedikit. Pada intinya adalah di bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena apa? Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Jadi ada 3 kriteria orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwarisi kitab atau kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama, dia adalah zalim bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah faminhum muqtasid, dia tengah-tengah, dia hanya melaksanakan ibadah sekedarnya saja. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan dia
Orang yang ketiganya adalah dia yang selalu berusaha untuk meningkatkan amal kebaikannya. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah, dan itu adalah karunia yang sangat besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka dari itu di momen Ramadan ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal kebaikan kita, dan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, di antaranya kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan kita. Kita sering-sering membaca Al-Quran. Yang belum baik bacaannya maka segera dibaiki, ditahsin. Dan yang sudah baik bacaannya maka segera diperbanyak bacaannya. Selain itu kita juga bisa lebih memperbanyak mengkaji Al-Quran, lebih mengkaji makna-makna Al-Quran, tafsir-tafsirnya, sehingga kita ketika membaca Al-Quran termasuk di dalam sholat, kita lebih paham maknanya, lebih merasuk dalam diri kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam dunia sehari-hari. Dan yang terakhir, salah satu di antara bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran ialah dengan cara menghafalkannya. Karena menghafal Al-Quran merupakan salah satu cara untuk menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kebaikan kita, dan juga kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa beranda dakwah sekalian, demikian kultum singkat yang bisa saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala salah dan khilaf itu murni dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.